Assalamualaikum Sobat Football United. Ada informasi terkait dengan situasi keuangan dari Manchester United. Gua ambil sumbernya langsung dari The Athletic, di mana dua jurnalisnya, Mark Chrisley dan juga Chris Witherspoon, ini memberikan atau menulis artikel yang menurut gua sangat menarik ya. Langsung aja gua artikan dulu. Manchester United menambah utang jangka panjang sebesar 125 dolar Amerika Serikat. Manchester United telah mengambil pinjaman jangka panjang tambahan sebesar 125 juta US dollar menyusul pembiayaan ulang pinjaman yang terkait dengan pengambil alihan oleh keluarga Glazer pada tahun 2005. Sebuah pengajuan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC pada hari Jumat mengkonfirmasi bahwa Manchester United telah merestrukturisasi obligasi senior terjamin senilai 425 juta dolar, 425 juta US dollar ya, yang jatuh tempo pembayarannya tahun depan. Utang yang direstrukturisasi kini berjumlah 550 juta US dollar dengan suku bunga yang lebih tinggi, yaitu 5,36%. Suku bunga sebelumnya yang diperoleh pada tahun 2015 adalah 3,79%. Dengan suku bunga yang lebih tinggi tersebut, pembayaran bunga tahunan United akan meningkat sekitar 10 juta pounds pada kurs saat ini. Selama musim 2024-2025, United membayar 30 juta pounds untuk biaya bunga. Bayar 30 juta pounds ya. Itu untuk biaya bunga dari hutang Manchester United. Karena Manchester United punya hutang yang sedemikian besarnya. Ntar, ini nanti gue akan bahas, tapi ke artikelnya dulu ya. Setelah sebelumnya jatuh tempo pembayaran pada Juni 2027, jangka waktu pembayaran United kini telah diperpanjang hingga 2031. Obligasi senior yang dijamin United merupakan salah satu dari dua bagian utang jangka panjang klub, bersama dengan fasilitas pinjaman berjangka yang dijamin senilai 225 juta US dollar. Keduanya merupakan warisan dari pembelian saham United yang kontroversial oleh pengusaha Amerika Malcolm Glazer pada tahun 2005 yang membebani klub Old Trafford dengan utang sebesar 604 juta pounds. 600 juta pounds, Sobat Football United. United juga memiliki utang jangka pendek yang secara teratur dilunasi dalam bentuk fasilitas kredit bergulir atau RCF. Hingga akhir Mei, pinjaman RCF United mencapai 150 juta pounds. Setelah restrukturisasi utang, total utang keuangan klub mencapai 720 juta pounds. Utang transfer United saat ini sebesar 360 juta pounds. Utang transfer, jadi transfer yang sempat dilakukan oleh Manchester United tidak semuanya langsung dilunasi. Ada 360 juta pounds yang masih dihutang, di mana 209 juta pounds jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Jadi dalam 1 tahun ke depan Manchester United harus membayar 209 juta pounds ya. Dalam pengajuan ke SEC, United menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk membayar utang sebesar 425 juta US dollar yang akan jatuh tempo pada tahun depan dan untuk tujuan umum perusahaan. Oke, nanti gue akan kesini ya. Peningkatan utang jangka panjang ini mencerminkan tema yang berulang seputar pinjaman di klub sejak Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi saham pada Februari 2024. United secara teratur menarik dan melunasi sebagian utang RCF mereka, dan mereka meningkatkan jumlahnya menjadi 400 juta pounds tahun lalu. Pada akhir Mei, mereka memiliki ruang gerak yang tersedia sebesar 250 juta pounds. Aktivitas semacam itu mencerminkan taktik yang digunakan Ratcliffe di Ineos, konglomerat yang membuatnya kaya raya. Sejak awal berdiri, Ineos sebagian besar didanai oleh utang, dengan pembiayaan ulang yang dilakukan secara teratur sepanjang sejarah perusahaan selama 28 tahun. Oke, jadi Manchester United ini meminjam 550 juta US dollar untuk membayar hutang mereka yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan ya, sebesar 425 juta US dollar. Ini menurut gue hampir sama seperti apa yang disebut dengan gali lubang tutup lubang ya.
Ya, tapi ada fakta yang menarik yang disebutkan bahwa Manchester United memang dari awal Glazer datang, mereka melakukan kontroversi dengan mengakuisisi Manchester United sebesar 604 juta pounds pada saat itu 2005 ya. Dan mereka mendapatkan uang tersebut dengan berhutang. Jadi mereka membeli Manchester United sebesar 604 juta pounds sterling itu dengan hutang. Dan mereka akuisisi Manchester United, dan setelah mereka memiliki Manchester United, hutang yang tadi 604 juta pound sterling itu dibebankan ke Manchester United. Jadi tadinya mereka yang hutang ya kan, dan mereka mendapatkan Manchester United. Setelah mereka mendapatkan Manchester United, hutang untuk membeli Manchester United itu dibebankan ke Manchester United. Jadi ketika mereka membeli Manchester United itu tidak ada hutang, tapi setelah mereka memiliki, langsung Manchester United mendapatkan hutang 604 juta pound sterling. Jadi inilah kenapa kok akhirnya misalnya ada banyak sekali pergolakan begitu ya dari sisi fans terkait dengan Glazer yang memang sangat-sangat kontroversi sekali mengakuisisi Manchester United dengan cara seperti itu. Dan mereka tidak pernah melakukan investasi kepada Manchester United. Bahkan ya misalnya hutang tersebut ya itu tetap dibayarkan oleh Manchester United. Dan oleh karena itu ya Manchester United, bayangkan ya, klub ini sebenarnya punya pemasukan yang sangat banyak, tapi mereka juga punya kewajiban hutang yang tidak kalah banyaknya, sehingga segala pemasukan yang Manchester United lakukan ini ya sebagian besarnya akhirnya akan berakhir ke pembayaran utang itu sendiri. Walaupun demikian ya ada pencapaian juga bagi Manchester United dalam rangka untuk mengatasi beban utang jangka pendek mereka. Hal penting lainnya telah diselesaikan untuk pembangunan kembali keuangan dan operasional. Peningkatan bersih utang sebesar 125 juta US dollar tentu saja akan menjadi kekhawatiran bagi banyak penggemar. Tetapi pada dasarnya tindakan Manchester United selama beberapa tahun terakhir, termasuk kesalahan yang mereka lakukan, adalah memberi mereka akses ke uang tunai dan waktu untuk fokus pada kelanjutan pembangunan kembali. Secara keseluruhan, kesepakatan yang baik dan secara umum sesuai dengan harapan. Suku bunga pada dasarnya 0 ketika utang 425 juta US dollar ya diterbitkan. Jadi, peningkatan suku bunga hanya 1,57%, mencerminkan model keuangan yang diterapkan dan potensi yang lebih besar berupa kesepakatan pembiayaan stadion di masa depan. Jadi ini juga ada pengaruhnya ke pembiayaan stadion ya. Pinjaman jangka panjang United lainnya sebesar 225 juta US dollar juga diperpanjang hingga 2031. Jadi ada tenggat waktu bagi Manchester United untuk bisa dalam tanda kutip menyicil ya, untuk bisa melunasi hal tersebut dengan fasilitas baru ini senilai 550 juta US dollar, memberikan ruang gerak untuk fokus ke operasional. Tambahan 125 juta US dollar akan meningkatkan kas. Berarti United memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk melakukan kesepakatan. Ya, ada tambahan uang memang betul, tapi bagaimana tambahan itu juga sekali lagi sumbernya adalah hutang. Jadi Manchester United ini masih banyak terjebak kepada utang. Dan kalau kita melihat kabar sebelumnya ya, ini ada kaitannya juga dengan Glazer yang ada kemungkinan melepas kepemilikannya. Dan pada saat itu gue sudah semacam kayak curiga, atau mungkin ada asumsi ya, ini pasti ada situasi terkait dengan hutang yang harus dibayarkan. Artinya Manchester United harus membayarkan atau mengeluarkan uang, dan ternyata betul. Waktu itu gue curiga, apakah ini terkait dengan stadion? Ternyata agak sedikit terlalu jauh kalau terkait dengan stadion, tapi lebih ke ini tadi nih, situasi hutang dari Manchester United yang memang dalam situasi harus dibayarkan. Nah, Manchester United kalau kita melihat ya sekitar sepekan lalu, mereka mengajukan fasilitas untuk dalam tanda kutip mendapatkan hutang untuk membayar hutang yang harus mereka bayarkan, kurang lebih seperti itu kan ya. Dan pada saat itu belum ada jaminan kalau memang ada institusi keuangan ataupun bank yang akan melakukannya atau memberikan akses tersebut. Sehingga
muncullah kabar kalau Glazer akan melepas Manchester United, seperti itu. Dan dengan situasi ini, menurut gue, maka kabar, gue bisa jadi salah ya. Ini sebenarnya situasi yang tidak gue inginkan, tapi karena Manchester United mendapatkan fasilitas tambahan untuk hutang ini, maka Glazer tidak perlu mengeluarkan atau memberikan investasi mereka terkait dengan situasi yang saat ini ada, terkait dengan situasi finansial dari Manchester United, sehingga ya kabar terkait dengan mereka akan melepas Manchester United nampaknya harus ditunda dulu sampai dengan ada situasi yang lainnya di mana mereka ada situasi mereka harus mengeluarkan uang lagi untuk Manchester United. Menurut gua seperti itu sih ya. Mau bagaimana ya, tapi inilah situasi dari Manchester United. Sebelum gue tutup ya, gue ingin mengingatkan lagi bahwa coba bayangkan kalau Manchester United setiap tahunnya tidak perlu membayar hutang, artinya Manchester United tidak memiliki hutang, maka bunga hutang, maka kewajiban untuk menyicil restrukturisasi hutang atau apapun itu tidak perlu dilakukan. Segala profit pemasukannya yang didapat oleh klub ini bisa digunakan secara lebih optimal untuk klub itu sendiri. Infrastruktur, akademi, biaya transfer, dan banyak hal lainnya, tanpa perlu menghadapi kesulitan-kesulitan terkait dengan finansial yang Manchester United hadapi saat ini. Sehingga kemunduran dari Manchester United selama 15 tahun terakhir tidak perlu dirasakan oleh fans. Dan dari situlah terlihat jelas ya bahwa kita bisa berbicara terkait dengan manajer yang berganti-ganti, manajemen yang tidak kompeten, ataupun pemain yang tidak sesuai. Tapi bahwa sesungguhnya gue melihat semuanya ini berasal dari pemilik yang tidak kompeten. Pemilik yang memang tidak jelas tujuannya memiliki Manchester United ini untuk apa. Dan itulah Glazer. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.